Perkenalkan, nama saya Mesak Malwin Wardana. Saya dari grup KKN 13 Sentolo Desa Penem Sri Kayangan dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Di sini saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Di sini saya ingin mengenalkan program kerja saya, yaitu PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di era pandemi COVID-19, terutama di dalam produksi bawang goreng. Perilaku PHBS yang pertama ialah mencuci tangan. Mencuci tangan yang direkomendasikan Kemenkes adalah mencuci tangan 5 langkah di bawah air yang mengalir. Langkah yang pertama ialah pastikan Bapak Ibu mencuci tangan di air mengalir, lalu ambil secukupnya sabun antibakteri yang tersedia. Lalu lakukan cuci tangan 5 langkah sesuai dengan yang ada di video dengan baik dan benar. Untuk setiap langkahnya dilakukan selama 4 detik. Jadi untuk keseluruhan langkah ialah 20 detik. Lalu setelah Bapak Ibu mencuci tangan di air yang mengalir, lalu gunakan hand sanitizer. Penggunaan hand sanitizer ini juga berlaku sesuai dengan tata cara mencuci tangan, yaitu mencuci tangan 5 langkah yang juga dilakukan selama 20 detik. Lalu perilaku PHBS yang kedua ialah penggunaan masker. Tetapi sebelumnya, tahukah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian adanya varian COVID-19 terbaru di Indonesia? Ya, varian itu adalah varian Delta. Varian ini lebih cepat menyebar dan memiliki berbagai macam gejala. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu dapat menyimak gambar di video kali ini. Nah, di dalam gambar video ini terlihat jelas apa itu varian Delta, dilihat dari profilnya, fakta-fakta terkait varian Delta maupun gejala serta infeksinya. Untuk gejala dan infeksinya lebih cepat menyebar dan lebih menular daripada varian sebelumnya, seperti mual, nyeri sendi, demam, pilek, sakit tenggorokan, gangguan pendengaran. Lalu apa saja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari varian terbaru ini maupun varian COVID-19 lainnya? Yang pertama ialah perilaku hidup bersih sehat seperti mencuci tangan, penggunaan masker, mencegah kerumunan, dan melakukan vaksinasi. Untuk penggunaan masker sendiri yang direkomendasikan oleh Kemenkes, yang paling umum ialah kain masker medis. Untuk masker medis sendiri mempunyai 3 lapisan, yang mana 3 lapisan ini cocok sekali untuk melindungi varian virus COVID yang paling awal. Untuk varian terbaru yang telah diperbarui oleh Kemenkes, yaitu penggunaan masker medis disertai masker kain, seperti digambar di bawah ini. Jadi untuk penggunaan lapisan pertama ialah masker medis, lalu di lapisan kedua ialah penggunaan masker kain. Lalu bagaimana sih pengelolaan limbah masker medis sekali pakai? Ya, untuk pengelolaan limbah medis sekali pakai yang perlu diperhatikan pertama ialah waktu penggunaan dari masker medis tersebut. Untuk penggunaan masker medis tersebut harus diperhatikan bahwa maksimal masker medis yang digunakan adalah 5 jam sehari. Jadi setelah penggunaan masker medis selama 5 jam harap dibuang ke tempat sampah. Tetapi sebelum dibuang ke tempat sampah harus diperhatikan tata cara pengelolaan limbah sampah medis agar sampah medis dapat terkelola dengan baik. Yang pertama, lipat masker bekas medis menjadi 2 bagian. Lalu gulung dan ikat masker bekas dengan tali pengikatnya. Lalu robek atau potong masker bekas menjadi 2 bagian. Lalu setelah itu bisa dibungkus dengan masker bekas lainnya menggunakan tisu maupun plastik. Lalu kumpulkan sampah masker medis tersebut dalam suatu kantung serta ikat rapat. Ingat, jangan satukan sampah masker dengan sampah rumah tangga ya Bapak Ibu, karena itu 2 sampah yang berbeda. Lalu buanglah sampah masker ke tempat khusus masker yang disediakan oleh ruang publik, atau kalau Bapak Ibu bisa membuang sampah masker di depan rumah. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu dapat melihat gambar yang ada di video kali ini. Terima kasih.